Selamat datang di komputerbone.blogspot.com. Kembali saya Antasari akan memperkenalkan sebuah program translator yang bernama Translator XP. Baik, saya akan mengaktifkan Translator XP. Kita tunggu beberapa saat. Nah, inilah tampilan daripada Translator XP. Tadi sengaja saya hilangkan jendela menunya karena di situ ada volume atau suara ya yang cukup mengganggu vokal daripada pembicara saat ini. Oke. Nah, dalam Translator XP ini sekilas saya sampaikan bahwa kelebihan daripada Translator XP ini adalah ia memiliki fungsi berbagai bahasa asing dan bahasa daerah. Ya. Jadi mari kita lihat. Di sini ada bahasa. Coba kita lihat bahasa asing. Nah, di sini dalam submenu bahasa asing, di situ ada beberapa bahasa asing ya. Ada bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Itali, Spanyol, Portugis, Rusia, Jepang, Mandarin, Arab, serta India. Nah, jadi teman-teman, jika Anda ingin belajar bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa India, dan lain-lain yang ada di sini, silahkan Anda belajar menggunakan Translator XP ini. Oke, kita pakai bahasa asing Inggris yang standar saja. Nah, selain itu, dalam metodenya Anda bisa seperti juga translate yang lain. Di situ ditentukan arahnya, direction, apakah dia bahasa asing ke bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia ke bahasa asing. Nah, kalau di sini karena memiliki multi language, jadi ada bahasa asing strip bahasa daerah ke bahasa Indonesia, ada pilihan bahasa Indonesia ke bahasa asing atau ke bahasa daerah. Jadi jika Anda ingin belajar bahasa daerah, silahkan Anda rubah konteksnya di sini. Kalau bahasa daerah ada bahasa Jawa, Sunda, Minang, dan Banjar. Nah, di sini ada fasilitas tambahan. Anda bisa menambahkan Translator XP Anda untuk bisa berbahasa Bugis, Makassar maupun Mandar. Silahkan Anda update sendiri. Oke. Kemudian kita kita melihat lagi di bawah submenu ini ada kamus kata idiom. Jadi per kata per idiom ada. Kemudian di database ada tambah kata, tambah idiom, tambah phrase, kemudian phrase editor. Kemudian kata yang tidak dikenal pun Anda bisa memasukkannya ke dalam kamus ya. Nah, kemudian dari menu tool di sini ada game. Jadi ada semacam permainan kata, permainan idiom, arti kata, spelling ya. Anda bisa mainkan. Kemudian di sini ada password proteksi. Jadi jika kita tidak menginginkan orang lain untuk mengotak-atik daripada translator kita, Anda bisa memproteksinya. Kemudian di sini ada sinonim, arti, kamus Indonesia, kamus singkatan, file to file translator, bahasa tambahan, dan ada option. Nah, pada posisi option ini Anda bisa merubah skin, merubah macam-macam ya untuk mengkonversi. Kemudian Anda ingin merubah tampilan atau skin ya, warna daripada tulisan dan sebagainya. Kemudian di sini juga ada setting. Silakan Anda pelajari sendiri. Nah, kemudian untuk menerjemahkannya itu Anda tekan F3 atau terjemahan ya. Kalau ucapkan bisa dengan F4 untuk berhenti, stop. Nah, kemudian ada di sini format, fontnya, source,
translate, background, short, translate, next, text, case, huruf besar semua atau huruf kecil semua, scriptnya normal, subscript atau superscript, nah, huruf kecil atau huruf besar ya. Kemudian di sini ada insert, bulletnya Anda tambah, Anda mau membuka bulletnya. Kemudian feature, Anda mau mengisikan feature. Kemudian karakter khusus, nah, Anda bisa menambahkannya. Kemudian view short saja, translate saja atau keduanya. Nah, contoh ada semua di sini. Ada gerund, kalimat pasif, present tense, present continuous, present perfect, past tense, future tense, phrase. Jadi sangat mengikuti kaidah dalam bahasa Inggris. Oke, kemudian diedit ada Ando dan Redo seperti biasa. Aplikasi-aplikasi lain ada cut, copy, paste, delete. Nah, ini ada semua ya. Kemudian yang paling pertama sekali ini ada baru ya, untuk membuka layar baru. Kemudian ada mau menyimpan, Anda mau print, nah, Anda keluar. Nah, oke, baik, kita coba bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ya. Directionnya tadi sudah kita rubah, ini bahasa asing ke bahasa asing setelah bahasa daerah, bahasa Indonesia. Nah, kita perhatikan salah satu. Kita coba mengetikkan, oh sorry, ini bahasa Indonesia, jadi ini kita pakai bahasa asing. I am go to school every day. Oke, baik, kita terjemahkan, kita bawa kursornya, lalu kita tekan terjemahan. Saya pergi ke sekolah setiap hari. Nah, itu. Nah, sekarang mari kita coba menggunakan translator dengan bahasa daerah ya. Kita rubah ke bahasa, misalnya ke bahasa Jawa ya. Nah, jadi bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Atau kalau kita mau belajar bahasa Jawa nih ya, dari bahasa Indonesia ke bahasa asing, bahasa daerah. Nah, kita balik. Jadi saya mau belajar bahasa Jawa. Nah, baik, kita terjemahkan apa dalam bahasa Jawanya. Kulo arep sinau bahasa Jawa. Nah, itu. Nah, silakan Anda belajar lebih banyak lagi, dan jika Anda tertarik dengan program ini, silakan Anda mendownloadnya, dengan catatan Anda harus membeli daripada program ini melalui website ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.